meminta Presiden Jokowi mundur sebelum pintu maaf rakyat luluh lantak, ya. Membuat semakin redup kehidupan bangsa kita, menjadikan bangsa Indonesia seolah tanpa masa depannya. Jokowi ikut menguburkan orang, artinya Jokowi gagal membuat kebijakan untuk mencegah orang mati, kan itu logikanya nih. Emang kalau udah dungu ya berulang aja dungunya. Itu artinya dia nggak punya contoh lagi, sehingga dicarikan contoh yang sebetulnya konyol. Orang tunggu kebijakan presiden. Kalau kita berpikir agak masuk akal gitu. Oke, Jokowi gagal. Udah, kegagalan itu bukan lagi diafirmasi oleh epidemiologis. Dunia mengafirmasi itu. Jadi dia lebih baik berpikir membuat satu pencitraan mundur. Padahal memang tidak punya kemampuan dan tanggung jawab, lari dari kenyataan. Telah dipilih oleh warga, malah meninggalkan. Demikian pendapat saya. Salam 2 periode buat Pak Jokowi. Lanjutkan Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang beramar ma'ruf nahi munkar telah menjadi rahasia umum. Penanganan COVID-19 di Indonesia telah membuat sejumlah kalangan merasa geram. Bahkan menurutnya penanganan COVID-19 selama ini terkesan lucu dan menyebalkan. Rupanya lucu itu bisa gabung dengan menyebalkan, ya. Lucu lantaran pemerintah di awal pandemi datang selalu menganggap remeh virus. Hingga akhirnya COVID-19 total telah menyebabkan 61.686 warga negara meninggal dunia. Nilai penanganan ini menyebalkan lantaran nyawa manusia Indonesia dianggap sepele. Sejak Jokowi jadi presiden pada periode pertama 2014 sampai 2019, diteruskan pada periode kedua sekarang ini, perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis tetapi malahan kian jauh dari spirit demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keras, MS Kaban minta Jokowi mundur dan diadili dalam sidang istimewa presiden. Politisi Partai Umat mendesak agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur serta diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasalnya, ia menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR. Salam PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR, kata MS Kaban melalui akun Twitter pribadinya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada. Lanjutnya, bukan hanya pertama kali ini MS Kaban menyerukan bahwa Presiden Jokowi perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam cuitannya yang lain, MS Kaban mengkritik bahwa Presiden Jokowi seharusnya mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga menilai bahwa Presiden Jokowi dan parpol pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atau UU Ciptaker tersebut. Jika tidak, ia menilai bahwa hal ini akan menjadi presiden buruk dalam sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Masih adakah wibawa pemerintah Presiden Jokowi pasca keputusan MK tentang UU Ciptaker alias Omnibus Law dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, kata MS pada 27 November. Presiden bersama parlemen langgar UUD 45, tidak ada sanksi. Presiden buruk NKRI. Logika waras jika against UUD 45 yang mundur. Sambungnya, keras, MS Kaban minta Jokowi mundur dan diadili dalam sidang istimewa presiden. Politisi Partai Umat mendesak agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur serta diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasalnya, ia menilai bahwa Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR. Salam PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR, kata MS Kaban melalui akun Twitter pribadinya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada. Lanjutnya, bukan hanya pertama kali ini MS Kaban menyerukan bahwa Presiden Jokowi perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam cuitannya yang lain, MS Kaban mengkritik bahwa Presiden Jokowi seharusnya mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja
yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga menilai bahwa Presiden Jokowi dan parpol pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atau UU Ciptaker tersebut. Jika tidak, ia menilai bahwa hal ini akan menjadi presiden buruk dalam sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Masih adakah wibawa pemerintah Presiden Jokowi pasca keputusan MK tentang UU Ciptaker alias Omnibus Law dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, kata MS pada 27 November. Presiden bersama parlemen langgar UUD 45, tidak ada sanksi. Presiden buruk NKRI. Logika waras jika against UUD 45 yang mundur, sambungnya.